Baik Bapak, mohon izin kita akan memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak semua ya, Selamat sore Bapak semua seperti di Pengadilan Agama Banjarnegara. Yang izin perwakilan kami akan menyampaikan mekanisme desevaluasi ini. Selamat datang di desevaluasi zona integritas. Pada sore hari ini saya Sigit Janwarto bersama Bapak Canggih Hangga Wicaksono akan melakukan desevaluasi zona integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara. Mekanismenya Bapak, desevaluasi zona integritas ini akan berjalan selama 1 jam Bapak, 60 menit, di mana 20 menit awalnya nanti Bapak-bapak akan memaparkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara. Dan sisa 40 menitnya jika memungkinkan untuk diskusi, kami akan berdiskusi. Jika sudah siap Bapak, kami persilakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim evaluator zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kami hormati Bapak pendamping dari kelompok kerja reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Badawi, Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini kami didampingi oleh tim kami dari Pengadilan Agama Banjarnegara, dan alhamdulillah pada sore hari ini hadir semuanya secara lengkap. Tim evaluator yang kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan kami memaparkan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh tim kami di Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan secara singkat gambaran umum tentang Pengadilan Agama Banjarnegara. Pengadilan Agama Banjarnegara berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Banjarnegara, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terbagi menjadi 20 kecamatan terdiri dari 12 kelurahan dan 266 desa. Jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2020 sampai bulan Oktober sebanyak 3.458 perkara, dan yang telah diputus sebanyak 3.160 perkara atau 91,38%. Adapun jumlah personil sebanyak 35 orang, terdiri dari hakim 12 orang termasuk ketua, 6 orang pejabat kepanitraan, 2 orang juristad pengganti, dan 4 orang pejabat kesekretariatan, serta 3 orang fungsional umum dan 8 orang PPLPN. Berkaitan dengan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara, kami telah melakukan perubahan-perubahan pada 6 area yang telah ditentukan, yang nanti akan kami sampaikan bagaimana kondisi sebelum dan sesudah pembangunan zona integritas dan upaya-upaya apa saja yang kami lakukan untuk mewujudkan perubahan-perubahan tersebut. Tim evaluator yang kami hormati, pada area 1 yaitu manajemen perubahan. Di Pengadilan Agama Banjarnegara sebelum pembangunan zona integritas, kondisi lingkungan kerja masih kurang sehat. Hal ini dikarenakan karena masih adanya pegawai yang bermas-masan dalam bekerja, dan ada pula pegawai yang hanya asal bekerja tanpa mempunyai target kinerja. Kemudian ada juga pegawai yang hanya menghabiskan waktunya untuk ngobrol dan bermain handphone. Untuk mengatasi kondisi yang seperti itu dan didorong dengan adanya keinginan untuk melakukan perubahan dan perbaikan,
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 11 April tahun 2019 melakukan pencanangan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara yang disaksikan oleh Bupati Banjarnegara dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara serta dihadiri oleh beberapa undangan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dan saksi-saksi. Selanjutnya dilanjutkan pula dengan penandatanganan komitmen bersama dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara menuju wilayah bebas dari korupsi. Langkah pertama yang kami lakukan setelah pencanangan yaitu menetapkan role model yang terdiri dari unsur pimpinan. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan agen perubahan yang terdiri dari unsur pegawai. Peran role model dan agen perubahan adalah sebagai motor penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju ke arah yang lebih baik. Adanya role model dan agen perubahan menjadi contoh dan teladan sekaligus menjadi motivator bagi pegawai untuk berubah menjadi lebih baik. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan budaya kerja menjadi lebih baik dan juga kondisi lingkungan kerja di Pengadilan Agama Banjarnegara menjadi lebih sehat serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara berkomitmen untuk menjunjung nilai-nilai zona integritas. Tim evaluator yang kami hormati, selanjutnya pada area 2 yaitu penataan tata laksana. Fokus kami pada area 2 ini yaitu perbaikan pola kerja, pemanfaatan e-office, kemudian keterbukaan informasi publik. Sebelum pembangunan zona integritas, di sistem kerja di Pengadilan Agama Banjarnegara masih kurang maksimal, e-office belum dimanfaatkan secara maksimal dan informasi publik juga masih sulit untuk diakses. Untuk menghadapi atau mengatasi hal tersebut, upaya yang kami lakukan adalah pertama, mereview SOP yang telah ada disesuaikan dengan bisnis proses Pengadilan Agama Banjarnegara. Hal ini perlu kami lakukan agar pola kerja kami menjadi terukur dan tertata. Upaya kami yang kedua yaitu mengoptimalkan e-office untuk pelaksanaan tugas. Dalam hal ini antara lain untuk mengatasi antrian sidang yang masih kurang tertib, kami menggunakan aplikasi antrian sidang. Kemudian untuk pengelolaan administrasi perkara, kami menggunakan aplikasi SIPP, dan untuk efisiensi dan efektivitas pembuatan surat tugas kami menggunakan aplikasi Siratu. Perlu kami informasikan bahwa aplikasi SPP adalah milik Mahkamah Agung, sedangkan aplikasi Siratu dan antrian sidang adalah inovasi Pengadilan Agama Banjarnegara. Sedangkan untuk mempermudah akses informasi publik, kami memanfaatkan website Pengadilan Agama Banjarnegara dan media sosial. Dengan upaya-upaya kami tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa sekarang sistem kerja di Pengadilan Agama Banjarnegara telah sesuai dengan SOP. Jadi segala pelayanan baik internal maupun eksternal telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kemudian e-office juga telah dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan. Akses informasi publik juga telah terbuka dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pencari keadilan. Bapak Ibu hadirin, khususnya tim evaluator yang kami hormati, kemudian berlanjut pada area 3 yaitu penataan sistem manajemen SDM. Fokus kami pada area 3 ini adalah implementasi sistem manajemen SDM. Dan yang kedua adalah terwujudnya profesionalitas SDM pada Pengadilan Agama Banjarnegara. Sebelum pembangunan zona integritas, SDM pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih kurang efektif dan kurang efisien dalam bekerja.
Yang kedua, kinerja pegawai juga tidak terukur karena memang tidak adanya alat pengukur kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, pengelolaan SDM masih secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, upaya yang kami lakukan adalah yang pertama dengan membuat perjanjian kinerja secara berjenjang. Dengan maksud dengan diadakannya perjanjian kinerja ini, para pegawai dapat mengetahui dan memahami apa tugas dan pekerjaannya beserta konsekuensinya. Kemudian upaya kami yang kedua yaitu menyelenggarakan DDTK untuk meningkatkan kualitas SDM di Pengadilan Agama Banjarnegara. Antara lain DDTK yang kami adakan yaitu pertama DDTK SIPP, yang kedua DDTK mengenai teknis pembuatan berita acara sidang, dan yang ketiga DDTK mengenai pelayanan petugas PTSL. DDTK SIPP dan DDTK pembuatan berita acara sidang, keduanya narasumbernya kami ambil dari internal kami sendiri, sedangkan DDTK pelayanan petugas PTSL kami bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah sebagai pematerinya. Kemudian kami juga memanfaatkan teknologi informasi yang dalam hal ini untuk memanajemen pegawai kami menggunakan aplikasi Sikep. Dengan aplikasi ini seluruh aktivitas pegawai sejak dari absensi, kemudian data dinas luar, kemudian data kenaikan pangkat, data mutasi dan lain sebagainya dapat dipantau. Sedangkan untuk memantau kinerja penyelesaian perkara, kami menggunakan aplikasi e-Keeper. Dengan aplikasi e-Keeper ini dapat dipantau berapa perkara yang belum diputus, kemudian yang belum diminutasi, berapa nilai proses perkara, persentase waktu putus, waktu minutasi, dan juga waktu upload sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan berbagai upaya yang kami lakukan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa sekarang SDM di Pengadilan Agama Banjarnegara telah menjadi lebih berkompeten dan lebih terlatih. Yang kedua, pengelolaan SDM telah berbasis teknologi. Kemudian kinerja pegawai juga khususnya dalam hal penyelesaian perkara telah dapat terukur. Tim evaluator yang kami hormati menginjak pada area keempat yaitu penguatan akuntabilitas kinerja. Pada area ini fokus kami adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Agama Banjarnegara. Pada tahun 2018 sebelum pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Banjarnegara memperoleh nilai laporan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banjarnegara sebesar 74,23 dengan predikat B atau baik. Meskipun kami telah memperoleh nilai baik, akan tetapi kami pikir nilai tersebut masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan harus terlibat langsung atau terlibat aktif dalam penyusunan sakit. Dengan adanya keterlibatan pimpinan tersebut, ternyata ada peningkatan nilai laporan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Banjarnegara yang semula pada tahun 2018 sebesar 74,23, pada tahun 2019 naik menjadi 76,53 atau dengan predikat sangat baik. Kemudian pada area kelima yaitu penguatan pengawasan. Fokus kami pada penguatan pengawasan yaitu bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sebelum pembangunan zona integritas masih terdengar adanya dugaan perantara dalam pengurusan perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara. Meskipun kami sendiri tidak dapat mengidentifikasi oknum pelakunya karena memang apakah itu dari internal Pengadilan Agama atau dari eksternal. Dengan adanya keluhan dari masyarakat tersebut, kami berupaya untuk melakukan perbaikan
yaitu dengan berbagai bentuk sosialisasi program anti korupsi dan pungli, termasuk juga dengan melakukan atau mengadakan peningkatan pengawasan. Upaya kami yang pertama yaitu dengan mengoptimalkan portal SIWAS yang dibuat oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran etika profesi oleh aparatur pengadilan agama atau kode etik maksud kami oleh aparatur pengadilan agama Banjarnegara. Yang kedua yaitu dengan memperbanyak pemasangan benar-benar program anti korupsi dan pungli di berbagai tempat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara, mulai dari gerbang masuk Pengadilan Agama, kemudian di area parkir pengunjung, juga di ruang tunggu sidang, ruang tunggu pendaftaran, dan di tempat-tempat strategis lainnya di lingkungan kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Upaya lain yaitu kami mengadakan sosialisasi program anti korupsi dan pungli melalui website Pengadilan Agama Banjarnegara. Hal ini perlu kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami serius dalam upaya mewujudkan lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara yang bersih dan bebas dari KKN. Perlu kami sampaikan bahwa upaya tersebut ternyata cukup berhasil. Hal ini tampak dari hasil survei persepsi korupsi yang kami laksanakan terakhir pada semester pertama tahun 2020, di mana kami memperoleh nilai sebesar 3,88 dari skala 4. Ini artinya bahwa masyarakat pencari keadilan mengakui dan mengapresiasi langkah-langkah kami dalam upaya memberantas pungli dan KKN. Yang terhormat tim evaluator zona integritas, kemudian pada area terakhir yaitu area 6 mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada area ini fokus kami yaitu bagaimana menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebenarnya sebelum pembangunan zona integritas, Pengadilan Agama Banjarnegara telah mempunyai berbagai inovasi, namun memang masih difungsikan hanya untuk internal Pengadilan Agama Banjarnegara, tidak untuk masyarakat umum. Akibatnya seolah-olah pelayanan pengadilan agama kepada masyarakat menjadi kurang maksimal. Upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini yaitu dengan membuat beberapa inovasi, baik yang berupa kebijakan maupun yang berupa aplikasi. Inovasi kami yang pertama yaitu pelayanan terpadu satu loket atau PTSL. Melalui PTSL ini, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan lebih efisien karena petugas loket dapat melayani semua layanan sejak dari pendaftaran sampai dengan pengambilan produk. Selanjutnya upaya kami yang kedua yaitu pengantaran akte cerai gratis. Inovasi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila suatu ketika terjadi keterlambatan penyelesaian akte cerai. Dan sebagai kompensasi kami akan mengantarkan akte cerai tersebut kepada yang bersangkutan tanpa dipungut biaya atau gratis. Yang ketiga yaitu kami membuat inovasi yang berbasis aplikasi yang kami beri nama Pengadilan Agama Banjarnegara Mobile. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat memperoleh segala macam informasi yang berkaitan dengan perkara, mulai dari informasi perkara, jadwal sidang sampai kepada status akte cerai dengan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Banjarnegara. Inovasi lain yang kami buat yang masih berbasis aplikasi yaitu yang kami beri nama Lacak Pro atau layanan cepat akte cerai dan produk pengadilan. Melalui aplikasi ini masyarakat pencari keadilan dapat memesan dan menentukan waktu pengambilan produk dengan terlebih dahulu menentukan waktu kapan produk akan diambil. Keuntungan dari aplikasi ini adalah bahwa masyarakat tidak perlu antri saat mau mengambil produk pengadilan karena sebelumnya waktunya telah ditentukan, dan oleh karena itu juga maka sudah barang tentu produk pengadilan yang akan diambil telah kami siapkan. Dengan berbagai inovasi tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa pelayanan yang kami berikan
telah dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kesimpulan ini bukan dari kami semata, namun hal ini berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang terakhir kami lakukan, yaitu pada semester pertama tahun 2020. Nilai kepuasan masyarakat yang kami peroleh sebesar 92,21% atau dengan predikat sangat baik, dan apabila dikonversi dalam skala 1 sampai 4 berada pada nilai 3,69. Tim evaluator yang kami hormati, sebagai penutup sekaligus kesimpulan dapat kami sampaikan perubahan-perubahan apa yang telah dapat kami capai. Yang pertama yaitu kami telah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang kedua, kami juga telah dapat menghadirkan pelayanan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, kami telah dapat meningkatkan kinerja individu dan instansi. Dan yang terakhir, kami telah berhasil menghadirkan pelayanan yang prima dan memuaskan masyarakat. Berdasarkan nilai survei persepsi korupsi dan nilai survei kepuasan masyarakat yang kami peroleh, dan juga berbagai capaian yang telah kami wujudkan, maka sungguh layak kiranya apabila Pengadilan Agama Banjarnegara dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi oleh tim evaluator zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tim evaluator yang kami hormati serta hadirin sekalian, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan capaian Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Agama Banjarnegara. Akhirnya pada tim evaluator zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya, dan pada diri pada umumnya, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami menyampaikan presentasi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Baik, waktu selanjutnya kita sebenarnya harusnya akan ada diskusi Pak, tapi dari saya mungkin saya tidak akan ada pertanyaan untuk disampaikan diskusi. Beberapa catatan yang tadi sudah kami catat, hasil potret yang disampaikan oleh Bapak melalui Pak Ketua PA melalui paparan akan kami sampaikan nanti ke panel. Nah, di panel itu baru nanti kita akan membahas Pak pengadilan atau satu mana saja dari seluruh instansi yang akan memperoleh WBK ataupun WBBM sesuai yang diusulkan. Nah, mungkin tadi saya akan menyampaikan beberapa catatan yang tadi mungkin sedikit juga menyimpulkan catatan dan masukan Pak ke depan supaya mudah-mudahan pembangunan ZI di PH Banjarnegara nanti ke depan bisa lebih baik, dan juga mungkin tidak hanya dalam menuju WBK tapi ke WBBM. Yang pertama tadi bahwa disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara di setiap area perubahan, artinya upaya-upaya yang kita lakukan tadi sudah baik Pak, bahwa ada kondisi sebelum di setiap area perubahan ya, kondisi sebelumnya, kemudian bagaimana setelahnya kita lakukan upaya-upaya tersebut. Namun saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk nanti dilihat kembali di Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2019 Pak, Peraturan 4 RB. Di sana ada tujuan serta target Pak, target kondisi yang ingin diubah. Artinya perubahan-perubahan tadi sudah baik. Contohnya seperti SDM tadi kurang efektif, kurang efisien, kinerja tidak terukur dan belum berorientasi pelayanan, sekarang sudah lebih baik. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Bapak di pengawasan bahwa ada dugaan perantara masih terdengar, namun sekarang dengan IPK kita menjadi dasar hasil yang baik juga dari 3,88 dari skala 4.
Nah ini mungkin nanti bisa disesuaikan juga dengan target dari kondisi yang ada di setiap tujuan di dalam area perubahan. Contohnya di manajemen perubahan itu ada peningkatan terkait dengan peningkatan komitmen, kemudian ada peningkatan komitmen, kemudian ada peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerjanya, kemudian juga ada bagaimana mengurangi risiko kegagalan dalam mencapai kinerja terkait dengan adanya resistensi. Nah nanti mungkin bisa disambungkan ke sana ke depannya. Tapi ini kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah baik untuk kami sudah potret. Kemudian di pelayanan publik tadi ada terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah Bapak sampaikan, artinya inovasi yang dulu sebenarnya sudah ada dan fokus kita dulu ke layanan internal, artinya dalam peningkatan kinerja, dan itu saya rasa masih harus terus dipertahankan. Namun demikian kita juga sudah memiliki inovasi keluar, tadi ada e-keeper, kemudian ada Lacak Pro, kemudian tadi disampaikan Bapak bahwa SIPP itu dari MA ya Pak ya, dari pusat, tapi kita juga memiliki aplikasi Siratu dari betul sama dengan sidang. Jadi yang saya rasa kita perlu detailkan Pak dengan adanya latar belakang. Maksudnya kalau SIPP jelas dari pusat, namun bagaimana kita mengungkap kinerja kita dari SIPP, artinya dari penanganan sidang kita tidak ada permasalahan seperti di dalamnya kan ada minutasi, kemudian ada penjadwalan sidang, itu terkait dengan SIPP. Tapi khususnya untuk yang antrian sidang ini Pak, kenapa sih harus ada antrian sidang dan bagaimana detailnya, kemudian latar belakang kenapa harus ada antrian sidang, kemudian manfaatnya Pak, yang kenapa antrian sidang ini harus dijadikan inovasi. Nah, kemudian juga Siratu ini tentang apa, latar belakangnya seperti apa, sehingga nanti sudah berapa banyak yang memanfaatkan, artinya apakah ada perkara ya, kalau tadi antrian sidang apakah ada layanan perkara penanganan sidang yang tidak melalui antrian sidang, nggak mungkin ya, pasti semua kan selalu sudah melewati aplikasi ini, dan sudah berapa banyak dan bagaimana manfaatnya, artinya mungkin keluhan berkurang, terus tadi juga disampaikan oleh Bapak layanannya meningkat, nah itu kan akses, saya rasa itu hal yang baik. Kemudian saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan dalam pemberian masukan ini. Dan terkait dengan kalau biasanya di WBBF kita akan melihat lebih lanjut ke dalam latar belakang, artinya setiap pengadilan agama pasti memiliki permasalahan masing-masing sesuai dengan kondisi dari kemasyarakatan di sana, sosial budayanya. Apalagi juga kalau ada yang, karena saya lihat ada beberapa pengadilan agama juga dari tempat lain yang wilayahnya itu bahkan beda pulau Pak. Jadi kan masyarakatnya juga memiliki budaya yang berbeda. Nah sehingga di sini kita juga perlu menggali apa iya kalau masyarakat kita karena yang kebanyakan ya Pak ini kita kan sekarang masuk ke zaman milenial, jadi kebanyakan ke aplikasi. Apakah masyarakat kita sudah bisa menerima dengan baik aplikasi tersebut? Nah itu yang perlu kita gali juga. Kemudian jadi latar belakang saya rasa penting sekali, latar belakang bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan layanan tadi keluar dari penanganan perkara. Kemudian yang juga belum terekspos mungkin ya, bagaimana hubungan kita dengan APH lain. Maaf, kita PA ya, bukan PM loh. Mohon maaf gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi bagaimana hubungan kita tentunya mungkin dengan koordinasi dengan instansi lain, bukan APK, dengan instansi lain. Seperti bagaimana koordinasi kita dengan penanganan agama, karena saya kurang dapat tadi, yang saya belum dapat adalah latar belakang masyarakat Pak. Kayak contohnya, karena kalau di tempat lain itu ada yang saya sering teman-teman kadang ngobrol kan hasil evaluasi kita, ada yang di sini perceraian karena banyak perceraian karena pernikahan dini, sehingga bagaimana kita koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan KUA, dengan Kementerian Agama ya, kemudian dengan Dukcapil supaya perkara ini
bisa terkurangi atau bisa diatasi. Jadi kita perlu memperluas Pak dari daerah saya. Ini catatan saya lebih ke situ, tapi kemudian karena waktu kita masih ada, saya persilakan kepada Pak Ketua, Pak Ketua PA maupun Ketua ZI atau teman-teman di PA Banjarnegara jika memang ada yang ingin dibahas, ingin didiskusikan, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin hanya sebatas closing statement dari Pak Ketua PA, saya persilakan. Terima kasih. Jadi memang mungkin paparan kami mungkin masih kurang sempurna. Ini karena awalnya kami hanya berpikir mengenai waktu Bapak. Jadi karena dibatasi 20 menit, jadi ada kekhawatiran kami ketika kami membuat paparan yang agak panjang ini, ada rasa ya sedikit kekhawatiran. Namun mungkin ke depan, insya Allah apabila kami ini bisa lolos WBK dan nanti ke depan kami bisa BBM, insya Allah masukan-masukan dari Bapak akan kami jadikan pertimbangan nanti untuk penyempurnaan pada paparan yang akan datang. Itu mungkin Bapak. Mungkin dari tim ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak Tim Inflator dari Menpan RB, bahwa kami dari tim ZI Pengadilan Agama Banjarnegara sudah melakukan beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada hari ini kita sampaikan kepada Bapak, dan kami mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan menyampaikan pelaksanaan yang sudah kami lakukan di Pengadilan Agama Banjarnegara ini. Semoga apa yang telah kami laksanakan dapat menjadi pertimbangan untuk kami bisa memperoleh kepercayaan diberi predikat wilayah bebas korupsi, sehingga kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka untuk mewujudkan WBBM yang mudah-mudahan ke depan dapat kami raih bersama seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Tim evaluator dari Menpan RB, beberapa catatan yang Bapak sampaikan ke kami, tentu ini akan kami jadikan panduan ke depannya yang mudah-mudahan akan menuju yang lebih baik. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apakah catatan-catatan ini harus kita perbaiki atau memang untuk acuan kita ke depannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya lebih ke jangka panjang sih. Artinya kalau untuk evaluasi saya rasa tadi paparan Pak Ketua sudah sangat baik. Hanya saja memang saya belum tahu standar seperti apa yang nanti akan ditentukan di panel Pak. Jadi model evaluasi kita itu kita potret. Kami potret kondisi Bapak Ibu, kondisi PA Banjarnegara. Nah, nanti kita sandingkan Pak. Jadi PA Banjarnegara ini dengan PA Surabaya misalnya. Jadi yang diusulkan di tahun ini kita sandingkan semua. Kemudian kalau misalkan gini, beberapa contoh yang kayak kami mengunggulkan, kami ini punya aplikasi inovasi Pak, namanya SIPP. Nah, SIPP kan dari pusat, bukan inovasi dari PA. Ini kan kita juga kami terus terang nggak tahu Pak. Jadi kita akan sandingkan nanti di panel ini, terus kami mencatat, dan kalau ada masukan memang kita sampaikan seperti tadi. Nah, masukan yang saya sampaikan ini harapan saya sebenarnya lebih ke depan, karena takutnya kalau untuk tahun ini kalau memang
ingin sebenarnya kalau untuk diperbaiki di tahun ini mau dilengkapi silakan. Mungkin nanti bisa ada media yang disampaikan kepada TTI, nanti bisa dititipkan lewat TTI untuk disampaikan ke saya boleh. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ini ada yang lain Pak, cuma kita waktunya kurang, nah, silakan Pak, nanti mungkin ada media lain atau paparannya yang lengkapnya boleh disampaikan ke TTI, boleh nanti itu yang akan kami sampaikan juga ke ke teman-teman di panel. Nah, namun untuk yang tadi Pak, karena kan latar belakang itu penting, bagaimana kita memetakan kembali, kita nanti kan memetakan kembali, karena ada juga yang kemarin kita minta di surat Pak, di surat pada TTI itu ada yang pertama itu terkait dengan perubahan tadi Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, namun saya lengkapi dengan yang ada di Permen Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi tadi latar belakangnya, saya rasa kita perlu latar belakang kenapa ada latar belakang supaya menjual Pak. Jadi yang namanya satu inovasi kan harus ada gebrakannya Pak. Jadi sebatas apa sih inovasi ini bisa bermanfaat? Tadi masukannya sebenarnya untuk itu. Terus yang ketiga terkait dengan pemetaan risiko. Nah ini yang tadi saya belum tangkap. Jadi kan di surat sebenarnya. Tapi nggak masalah, pemetaan risiko ini sebenarnya nanti jawabannya ada di kedua hal itu tadi. Ada di dalam perubahan. Nah, ini ke depan dengan metode seperti ini saya harap apalagi di BMBBM nih Pak, tentunya akan lebih apa namanya, kualitasnya, standarnya akan lebih naik lagi. Karena kemarin saya terus terang untuk yang di WBBM, karena dulu kami tidak sampaikan seperti ini Pak, agak kecewa. Jadi yang disampaikan itu padahal udah BBK nih Pak, udah BBK, kemudian disampaikan di WBBM bahwa kita sudah melakukan semua yang ada di LKE. Waduh, kalau LKE kan standarnya WBK gitu kan. Kalau LKE jadi Bapak dan Bapak semua menyampaikan LKE, mengisi yang di lembar kerja evaluasi itu Pak, itu standar minimal Pak. Jadi kalau tidak memenuhi itu artinya ya memang ada standar nilai ya. Kalau dari nilai mungkin nilainya rata-rata, tapi seperti di WBK itu nilainya harus 75. Kalau di WBBM nilainya totalnya harus 85 Pak. Nah, contohnya dari LKS seperti itu. Tapi dari pemenuhan LKS saja, berarti WBK lebih ke pemenuhan. Nah, di WBK tahun ini kita beralih ke orientasi hasil Pak. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua PA Banjarnegara, perubahan itu yang harus dibutuhkan. Nah, ke depan apalagi di BPBN, nah itu tanpa kecuali Pak. Jadi kalau misalkan kita cuma bicara, oh kita sudah ada tim. Nah kalau dulu kan WBK-nya gitu Pak, apakah sudah ada tim ZI sudah bisa WBK, tapi itu tahun 2016. Dan di tahun 2020 ini ya karena 2016 WBK ada tim, di 2017 direplikasi, semua sudah bikin tim, di 2018 timnya sudah bermanfaat, artinya timnya bekerja, di 2019 itu timnya sudah dievaluasi, di 2020 ini timnya memberikan dampak perubahan. Nah, kita bicara orientasi hasil sekarang. Nah, jadi hasilnya itu ada di dalam pemerintah tadi ya. Saya harap ke depan kita masih lebih baik Pak. Dan yang sudah baik tadi bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, nanti mudah-mudahan kami cuma bisa berharap PA lain tidak lebih bagus dari PA Banjarnegara. Oke, mungkin dari saya itu Pak ya. Dari pasti kita ada tambahan atau dari Bapak Ibu silakan. Masih ada? Dari kami tidak ada lagi yang disampaikan dari tim Bapak. Baik Bapak, kalau begitu evaluasi jurnal integritas di Pengadilan Agama Banjarnegara sudah selesai Bapak. Tapi sebelum selesai kami harapkan ada closing statement dari Pak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Pak terkait evaluasi jurnal integritas ini. Baik Bapak, Silakan. terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk menyampaikan closing statement ini. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim evaluator
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami Kementerian Agama Banjarnegara untuk mempresentasikan capaian-capaian dalam rangka pembangunan zona integritas ini. Yang kedua, tentunya kami berharap apa yang telah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin masih ada kekurangan, namun bagaimanapun ini merupakan kerja keras kami yang bisa kami tampilkan. Oleh karena itu kami juga tetap mengharapkan mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tim menjadikan Banjarnegara ini masuk dengan bersama-sama satker yang lain mendapatkan predikat BBK. Kemudian yang terakhir mungkin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak apabila mungkin ada sedikit kurang berkenan dengan apa yang kami sampaikan tadi, karena sekali lagi sebenarnya kami ingin paparan kami ini selengkap mungkin, tapi karena melihat pada jadwal yaitu tadi kami diberi waktu 60 menit, di mana 20 menit untuk paparan, yang 40 menit untuk tanya jawab, sehingga kami terfokus pada yang 20 menit, Bapak. Tidak ada rasa kekhawatiran nanti sekiranya lewat, kalau kemudian di-cut-kan kami jadi tidak tuntas paparan kami. Jadi sebenarnya itu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan juga atas masukan-masukan Bapak. Mudah-mudahan masukan Bapak ini nanti akan kami jadikan catatan untuk perbaikan di masa yang akan datang apabila nanti kami lolos WBK dan untuk menuju ke WBTM. Itu mungkin Bapak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Banjarnegara atas presentasinya, atas waktunya. Saya Sigit Januarto bersama rekan saya Bapak Candi Hendawi Caksono. Mohon izin Bapak, kalau masih diperkenankan kami akan menyampaikan yel-yel kami. Boleh Pak. Terima kasih Bapak. Tangan mengepalkan. Mahkamatum Pengadilan Pengadilan Agama Banjarnegara. Yes. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kami mohon undur diri Bapak. Mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan kami. Mungkin ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf Bapak. Sama-sama Bapak, terima kasih juga. Sekali lagi kami belum bisa menjanjikan Banjarnegara mendapat predikat WBK atau WBBM, karena seperti Pak Candi sampaikan, kami harus berdiskusi lagi dengan teman-teman tim penilai lainnya terkait pengadilan lainnya Pak. Iya Bapak, terima kasih. Kami hanya mengharapkan begitu. Siap Bapak. Demikian dari kami Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.